kalau perubahan sistem itu sudah mulai berproses sayang, mengucurnya dana amanah itu juga sudah mulai ke arah proses tadi yang ya dengan sendirinya, dengan berproses sendiri. Iya, dengan sendirinya. Mungkin bisa di. Minimal yang tadi saya katakan, tidur itu harus nyenyak, dan sehari-hari itu tidak bingung, tidak gelisah. Ya karena seperti peribahasa mengatakan jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kita itu mati di lumbung padi. Iya. Nah itu. Dan itu perlu segera ditolong ya. Segera ditolong, perlu. Rakyat yang miskin, yang lapar, perlu segera ditolong. Iya. Ya dengan dana amanah itu. Iya, dengan dana amanah itu. Saya pernah menangis dan 3 hari itu makan tuh tidak kolu melihat nasibnya Saddam Hussein. Saddam Hussein dulu itu kan gandrung dengan pikiran Bung Karno sehingga memerdekakan Irak itu, karena Bung Karno juga ikut campur secara tidak langsung membentuk Asia Afrika Latin. Tapi nasibnya apa? Nasibnya diusir dari istana, sampai tidur itu di gua, di celowokan gitu. Kalau makan itu malam-malam dikirim makan, dijatuhkan gitu. Aduh, coba seperti itu ya, seperti itu. Okay. Kalau perubahan sistem itu sudah mulai berproses sayang, utamanya mengucurnya dana amanah itu juga sudah mulai ke arah proses tadi yang. Ya dengan sendirinya, dengan berproses sendiri. Iya, dengan sendirinya. Mungkin bisa di. Minimal yang tadi saya katakan, tidur itu harus nyenyak, dan sehari-hari itu tidak bingung, tidak gelisah. Ya karena seperti peribahasa mengatakan jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kita itu mati di lumbung padi. Iya. Nah itu. Dan itu perlu segera ditolong ya. Segera ditolong, perlu. Rakyat yang miskin, yang lapar, perlu segera ditolong. Iya. Ya dengan dana amanah itu. Iya, dengan dana amanah itu. Dan kayak pokoknya negara ini amanah yang berwujud bumi, tambang, air, tambang dan sebagainya itulah. Itu nanti negara itu kan masih dunia itu kan masih butuh ya, butuh mineral ini, butuh bahan besi, butuh bahan ini segala macam kan butuh, dan ini segala ada. Dari itu aja mereka mampu membayar kita. Nah karena bayaran nanti itu tidak berbentuk uang, sudah tidak pakai rebutan dan dikorup, mereka akan membayar alat-alat produksi pertanian dan alat-alat investasi di pabrik-pabrik tertentu. Makanya Bung Karno dulu itu punya cita-cita, punya filosofis, buruh dan tani adalah soko guru revolusi. Buruh dan tani soko guru revolusi. Karena buruh itu negara industri kan pasti banyak buruhnya ya. Berarti industri itu sudah memberi makan kepada kaum buruh ya. Makanya pabrik-pabrik itu juga harus dipelihara, dijaga, jangan sampai ada sesuatu yang akan menghancurkan dia. Yang kedua petani itu justru Bung Karno menggali Pancasila itu dari kaum tani. Waktu Bung Karno kuliah di ITB tanggal 4 Juli tahun 1927, Bung Karno itu jalan-jalan ke desa. Itu desa lah. Bung Karno itu kan selalu ganteng rapi begitu, meskipun ke desa yang ganteng rapi. Ada orang nyangkul di sawah itu ditanya, Mas itu sawah siapa? Sawah kami Gan itu juragan. Jadi melihat orang kota yang berdiri juragan. Sampai mana batasnya? Itu sampai desa itu. Pohon-pohon itu desa sana, di sana itu warisan leluhur kami semua. Bung Karno lalu berpikir, loh, bangsa Indonesia itu kaya raya, sawahnya dari perbatasan desa itu, tapi hidupnya kok miskin. Lalu Bung Karno mulai, karena hidup di Bandung dengan Jakarta itu dekat, mulai ngotak-ngatik, miskinnya itu karena sistem kenegaraan ini. Itulah sebabnya lalu Bung Karno menemukan Pancasila. Ya, makanya Pancasila itu
kalau tidak disemangati api marxisme, ya tetap aja kolab, tetap aja tidak ada arti.